Ada yang berkata, Habib, mereka sahabat kan hidup di zaman Nabi, wajar mereka jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Kita kan nggak pernah lihat Nabi sebagai umatnya, jauh, mimpi aja nggak pernah, makanya wajar cinta kita sedikit. Oke, kalau kita ada pikiran seperti itu, ada satu onta, itu tunggangannya Nabi, onta. Bu, tahu onta, Bu? Onta punya hati nggak? Punya akal nggak? Kayak kita, sempurna akalnya. Itu ontanya Nabi yang setiap hari digunakan Nabi untuk dakwah, untuk hijrah, untuk kemana-mana, itu selalu bersama Nabi Muhammad. Ketika Nabi wafat, itu onta nyari jalan sendiri, nyari tempat yang tinggi, dia jatuhin dirinya, bunuh diri. Onta bunuh diri. Ketika mendengar, melihat Nabi Muhammad wafat, bunuh diri. Onta, Pak, onta nggak punya, bukan manusia, hewan, tapi tahu kekasihnya meninggal, dia nggak mau hidup lagi. Begini keadaan hewan di sisi Nabi Muhammad SAW. Kucing itu Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah sering melihat, memperhatikan, kalau ada Nabi Muhammad itu kucing duduk menghadap Nabi, ya, pandangannya kepada Nabi Muhammad, nggak gerak sedikit pun. Kalau misal seandainya Nabi seharian nggak keluar rumah, maka itu kucing nggak makan, nggak ngapa-ngapain, tetap tempatnya melihat wajah Nabi Muhammad. Tapi begitu Nabi Muhammad pergi, hilang itu kucing, keluar nyari makan dan segala macam. Nanti Nabi pulang seperti itu lagi, kucing. Begini keadaan para orang-orang di sekelilingnya Nabi, dan bahkan hewan-hewan. Bahkan kita sering dengar cerita bahwa mimbar yang dari pelepah kurma, yang dari tumbuhan, bukan dari golongan manusia, menangis saat diganti. Yang pagi hari ini berkumpul untuk membacakan daripada sejarah singkat Nabi Muhammad SAW dan peringatan Khol, tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah ampuni dosa-dosa kita. Tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah ijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini yang cerah, Allah naungkan kita dengan rahmatnya. Allah ringankan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini, di dalam acara yang mulia, pembacaan sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga peringatan Khol daripada guru kita bersama Kiai Haji Amrullah. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosanya, Allah tutup aib-aibnya, Allah lapangkan kuburannya, Allah kumpulkan bersama Sayyidina Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita memperingati Khol dan Maulid. Yang pertama, peringatan Khol. Peringatan Khol ini memiliki arti bahwa almarhum sedang memperingatkan kepada kita. Peringatan apa? Akan datangnya kematian. Almarhum dengan secara tidak langsung, dengan kumpulnya kita di tempat ini, memperingati kita. Wahai ikhwan, wahai saudara-saudaraku, saya sudah duluan, sebentar lagi kalian, tinggal nunggu waktu. Inilah kematian yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, idza jaa ajaluhum falastakhiruna sa'atan walastakdimun. Kalau sudah datang kematian, demi Allah, mau yang kaya, mau yang muda, mau yang soleh, mau yang ahli maksiat, tidak ada yang bisa menunda kematian illa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Adanya kematian karena adanya kehidupan. Betul.
Kalau nggak ada hidup nggak mungkin mati. Yang tidak mati, yang hidup adalah Allah yang kekal. Selain Allah mati, malaikat mati, semuanya ciptaan Allah mati, kecuali zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kudrat yang dimana harus kita lewati, mau nggak mau kita lewati. Masyarul muslimin rahimakumullah, peringatan Khol adalah untuk memperingati kita agar kita bersiap-siap dengan datangnya kematian. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malaikat Israel itu setiap hari ngelongokin kita 70 kali. Kalau bahasa Betawi, yang ngeliatin kita 70 kali setiap hari. Kalau Allah buka satu hijab saja sekali, malaikat Israel melihat kita. Demi Allah, semua di antara kita nggak ada yang terlintas untuk maksiat. Takut yang lihat malaikat Israel. Kalau yang lihat malaikat Ridwan, malaikat yang lain senang gitu, betul. Malaikat Israel setiap hari 70 kali, ini bukannya, oh bukan. Datang lagi, ini bukannya, oh bukan. Lihat mata kita, oh bukan. Begitu datang lagi, oh ini dia, selesai. Inilah kematian yang dimana setiap manusia pasti melewati. Akan tetapi bagi mereka, orang-orang yang sudah mempersiapkan kematian, maka kematian adalah satu kenikmatan. Kematian adalah gerbang berjumpanya hamba dengan Allah, dengan Nabi Muhammad tanpa hijab, tanpa ada batas waktu, tanpa ada hijab penghalang. Inilah gerbang mereka bagi mereka orang-orang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kitab An-Nashihah Diniyah, Al-Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan, di dalam kalimatnya beliau paling takut umatnya Nabi Muhammad dua hal. Ya, yang pertama adalah tulil amal, panjang angan-angan, pengen ngumpulin harta, ya, pengen ini, pengen itu, pengen ini, sehingga apa? Penyebab daripada panjang angan-angan adalah lupa tentang akhirat. Inilah panjang angan-angan. Yang merasa dirinya kalau sudah punya rumah masih kurang, pengen punya mobil satu masih kurang, punya mobil dua, sehingga yang ada di pikiran yang dia kejar adalah dunia. Padahal dikatakan bahwa kain kafannya sedang dijahit, sudah disiapkan untuknya. Begitu meninggal, demi Allah, hanya sekedar kain kafan yang menempel di dalam tubuhnya. Tidak ada yang membawa harta, tidak ada yang membawa rumah, tidak ada yang membawa uang di dalam kuburan. Semua mereka tinggalkan hanya amal. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ayo sebelum datang kematian, kita ini sebagai orang yang berakal, kata Nabi, persiapkan akan kematian. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, al-mautu mar'u ala ma'asa'alih. Kematian seseorang itu tergantung dari masa hidupnya. Lebih banyak kemana? Banyak baca Al-Quran, maka matinya dalam keadaan baca Al-Quran. Sayyidina Utsman bin Affan terkenal hobinya baca Quran, hidupnya dengan Al-Quran, maka beliau meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Ini bukti, dan banyak daripada ulama-ulama kita yang meninggal dalam keadaan sujud, pasti dia ahli sujud. Meninggal dalam keadaan di majlis, pasti ahli majlis. Ini semua di masa hidupnya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum Habib Luqman bin Umar Al-Attas. Lanjut ya.
Kematian seseorang itu tergantung daripada masa hidupnya. Maka ayo, kalau kita ingin mati dalam keadaan sholawat, perbanyak sholawat. Pengen mati dalam keadaan sujud, perbanyak sujud. Gunakan waktu kita semaksimal mungkin untuk beribadah, sehingga ketika datang kematian maka kita dalam keadaan siap, dalam keadaan Allah ridho dan kita pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kata Imam Ali, yang membuat Imam Ali takut dari golongan umatnya Nabi Muhammad adalah tiba bin nafs, mengikuti hawa nafsu, tunduk dengan hawa nafsu. Ini yang menyebabkan hancurnya seseorang. Mengikuti hawa nafsu ini yang menyebabkan terhalangnya kebenaran. Kenapa? Karena ngerasa benar, dinasihatin nggak mau, karena ngerasa saya lebih tua, saya duluan belajar, saya ini, saya itu. Ini hawa nafsu. Sehingga ketika datang kebenaran dia tolak. Dan berapa banyak orang yang terjatuh karena hawa nafsu. Nafsu jabatan, nafsu tahta, nafsu segala macam, yang sehingga mereka lupa akan akhirat. Dua hal ini yang membuat kita lupa akhirat, tulil amal dan mengikuti hawa nafsu. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jaga dari dua hal ini, dari ganasnya hawa nafsu, dan yang kedua adalah tulil amal, panjang angan-angan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang selalu ingat dengan kematian. Dan kematian ini adalah, ketika kita merenung kematian, menyebabkan tambahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid yang diacarakan hari ini adalah memiliki tujuan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, tujuannya adalah menyambung kembali hubungan kita, cinta kasih sayang kita, kecintaan kita, hati kita dengan Nabi Muhammad. Ini tujuan Maulid Nabi Muhammad, tidak ada yang lain. Supaya kita tersambung kembali. Ketika hati kita tersambung, maka jiwa, raga kita, badan kita, tubuh kita, ucapan kita, langkah kita, kaki kita, tangan kita sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mereka, para sahabat-sahabat Nabi, tersambung hatinya, sehingga apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad diikuti oleh mereka. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, Pak, itu apa yang dilakukan Nabi dilakukan. Bahkan sampai langkah kakinya sama Nabi. Nabi jalannya berapa kali, diikutin semua. Jarak langkah kakinya diikuti. Sekecil itu Sayyidina Abu Bakar itu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena cinta. Ketika cinta, maka dia ittiba bisunnati, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada yang berkata, Habib, mereka sahabat kan hidup di zaman Nabi, wajar mereka jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Kita kan nggak pernah lihat Nabi sebagai umatnya, jauh, mimpi aja nggak pernah. Makanya wajar cinta kita sedikit. Oke, kalau kita ada pikiran seperti itu, ada satu onta, itu tunggangannya Nabi, onta. Bu, tahu onta, Bu? Onta punya hati nggak? Punya akal nggak? Kayak kita, sempurna akalnya. Itu ontanya Nabi yang setiap hari digunakan Nabi untuk dakwah, untuk hijrah, untuk kemana-mana, itu selalu bersama Nabi Muhammad. Ketika Nabi wafat, itu onta nyari jalan sendiri, nyari tempat yang tinggi, dia jatuhin dirinya, bunuh diri. Onta bunuh diri. Ketika melihat Nabi Muhammad wafat, bunuh diri. Onta, Pak,
onta, nggak punya, bukan manusia, hewan, tapi tahu kekasihnya meninggal, dia nggak mau hidup lagi. Begini keadaan hewan di sisi Nabi Muhammad SAW. Kucing itu Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah sering melihat, memperhatikan kalau ada Nabi Muhammad itu kucing duduk menghadap Nabi, ya, pandangannya kepada Nabi Muhammad, nggak gerak sedikit pun. Kalau misal seandainya Nabi seharian nggak keluar rumah, maka itu kucing nggak makan, nggak ngapa-ngapain, tetap tempatnya melihat wajah Nabi Muhammad. Tapi begitu Nabi Muhammad pergi, hilang itu kucing, keluar nyari makan dan segala macam. Nanti Nabi pulang seperti itu lagi, kucing. Begini keadaan para orang-orang di sekelilingnya Nabi, dan bahkan hewan-hewan. Bahkan kita sering dengar cerita bahwa mimbar yang dari pelepah kurma, yang dari tumbuhan, bukan dari golongan manusia, menangis saat diganti oleh sahabat karena usia sudah rentang, sudah rusak. Menangis saat itu. Bahkan diriwayatkan kalau seandainya Nabi Muhammad tidak memberikan tawaran menjadi mimbar di akhirat atau di surga bersama Nabi, maka itu mimbar sampai hari kiamat akan terdengar tangisannya semua manusia yang dekat dengannya. Bakal menangis sampai hari kiamat itu mimbar. Begini keadaan. Mereka cinta luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ayo kita lihat diri kita, bagaimana keadaan kita, cinta kita, kadar kita dengan Nabi Muhammad, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad yang kita jalankan. Itulah kadar cinta kita kepada Nabi Muhammad. Terakhir, ada satu kejadian. Saat itu Nabi Muhammad SAW melewati ada satu batu yang besar. Batu itu mengeluarkan air yang deras, tapi Nabi tahu ini air bukan dari sumber mata air, tapi dari air mata batu tersebut. Maka Nabi diberikan mukjizat sama Allah untuk bisa komunikasi dengan siapapun, mau hewan, mau tumbuhan, mau bebatuan, semuanya Nabi bisa. Maka Nabi tanya, wahai batu, apa yang menyebabkan engkau menangis sehingga tangisan tersebut keluar air matamu deras seperti mata air? Maka batu menjawab, ya Rasulullah, saat Allah turunkan firman-Nya bahwa bahan bakar api neraka terbuat dari bebatuan dan manusia, saat itu aku menangis, aku takut bahwa aku bagian daripada bahan bakar api neraka tersebut. Batu yang tidak punya otak, tidak punya hati, dia menangis karena apa? Takut daripada salah satu bahan bakar api neraka. Maka saat itu Nabi berdoa kepada Allah, maka turun wahyu bahwa batu tersebut tidak daripada golongan daripada bahan bakar api neraka. Maka saat itu terdiam, menangis, tidak menangis lagi. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Coba dua hal tersebut, cerita tersebut renungkan bagi diri kita. Kita, dosa kita banyak, betul. Maksiat jalan terus, nangis jarang kepada Allah. Seakan-akan kita sudah pasti masuk surga. Batu yang dia tidak punya otak, tidak punya akal, tidak punya hati, dia bisa menangis saat itu setelah firman Allah bahwa bahan bakar api neraka adalah dari bebatuan dan manusia. Lalu bagaimana dengan diri kita? Apakah kita lebih hina dari batu yang tidak pernah menangis? Apakah kita lebih mulia dari batu yang selalu menangis akan dosa-dosa kita? Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, dua tersebut jadikan renungan. Yang pertama, mimbar menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad. Batu menangis karena takut akan siksanya Allah. Maka jadikan renungan tersebut, apakah kita lebih hina dari mereka, atau kita lebih mulia dengan mereka dengan kita menangis karena rindu Nabi Muhammad dan kita menangis karena takut atas dosa-dosa kita. Mudah-mudahan renungan ini menjadikan hikmah kita semua, sehingga kita selalu istiqamah di dalam meminta taubat di hadapan Allah, selalu menangis atas dosa-dosa kita, dan selalu menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah menjadi kekasih-kekasih Allah dan kekasih Nabi Muhammad SAW. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim
wa ma'afatin minal fitani wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.